Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan, dan kepadanya kami akan kembali. Ini doa bangun tidur. Karena itu jangan lupa, baik tidur malam maupun tidur siang, baca doa ini. Bangun dari tidur, baca doa. Kenapa? Karena di situ ada filosof yang sangat tinggi, bahwa kita akan mati dan diawali dengan tidur, sementara tidur ini merupakan saudara kembar dari kematian. Rasulullah pernah menyatakan, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia ini pada hakikatnya dalam keadaan tidur. Saya jenengan semua posisi tidur, tapi begitu kita mati, intabahu, maka bangunlah kita. Itu kehidupan yang sesungguhnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasihnya Allah ini yaitu mereka yang tidak takut apa yang terluput dari dunia ini, dan mereka tidak berduka cita ketika kembali kepada Allah, padahal suasananya mengerikan. Siapa mereka ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman sekaligus menghiasi diri dengan ketakwaan. Lahumul busra fil hayatid dunya, bagi mereka kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi keputusannya Allah, dan itu merupakan keuntungan yang sangat besar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah. Walaupun hujan rintik bahkan cukup deras ya, bukan hanya di Probolinggo, di Lumajang pun hujan deras sampai Kelakal, kemudian berhenti sebentar, hujan keras, bahkan ditambah dengan angin yang cukup lebat. Tapi tidak menghalangi kita untuk datang ke rumahnya Allah, melaksanakan kewajiban sholat berjamaah sekaligus menimbah ilmu agama. Karena ukuran manusia ini hakikatnya di agamanya. Allah tidak memperdulikan itu orang kaya, orang miskin, orang berpangkat, rakyat biasa. Tidak masalah siapapun dia. Tapi ukuran tertinggi manusia apa? Agamanya. Bahkan
ukuran manusia yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik bukan diukur orang itu sukses di dunia, tapi Nabi menyatakan mayyuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, difahamkan orang itu tentang agamanya. Karena sebagian orang, mungkin kebanyakan orang tidak paham tentang agamanya. Walaupun dia Islam, KTP-nya Islam, tapi subhanallah mereka tidak paham tentang akidah, tentang tauhid, tentang sunnah Nabi, tentang aturan-aturan agama ini, sehingga mereka melakukan peribadatan ini ngawur, tanpa ilmu. Padahal nanti akan ditanya oleh Allah, wala ta'fu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ad ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya, karena penglihatan, pendengaran, penglihatan hati itu semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Amma ba'd ayyuhal ikhwah, pada kesempatan malam hari ini kami akan sampaikan tentang ru'yatullah, yaitu orang mukmin apabila dia menjadi penghuni surga, dia akan melihat Allah dengan mata telanjang. Melihat Allah ini merupakan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah, maka dia berada di dalam kesesatan. Kapan kita melihat Allah? Di dua tempat. Yang pertama, ketika di alam mahsyar. Sebagaimana Allah menyatakan yauma yaqumun nas li rabbil alamin, di hari itu manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin untuk dimintai tanggung jawab. Maka manusia carut marut pada waktu itu, mengerikan. Dia mau lari kemana? Tidak bisa. Bahkan setiap orang ini pada waktu itu kepingin dia tidak kumpul dengan keluarganya. Allah menggambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Di hari itu manusia akan lari dari saudaranya, dari bapaknya, dari anaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri yang dicintainya, dari anak, karena setiap orang ini sibuk dengan urusannya sendiri. Kondisi mengerikan seperti itu, ada orang-orang yang diistimewakan, yaitu mereka yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga. Ketika dihantar menuju surga, dia melihat Allah. Kemudian yang kedua, dia melihat Allah. Nah, pertama di alam mahsyar, yang kedua ketika dia masuk ke dalam surga. Cuman tingkatan penglihatan ini beragam. Ada yang sangat terus menerus, ada yang sesekali. Karena melihat Allah ini merupakan apa? Kenikmatan terbesar dan paling besar. Nggak ada melebihi kenikmatan memandang wajahnya Allah. Mungkin orang mengukur dengan kenikmatan bidadari bagaimana? Kalah, bidadari kalah. Kenikmatan apapun kalah dengan kenikmatan melihat wajah Allah. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang sahih. Nabi menyatakan innakum
satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badr. Sesungguhnya kalian ini akan melihat Tuhannya sebagaimana melihat bulan purnama di malam yang terang benderang. La tudamuna fi ru'yatihi. Dia melihat tidak berdesak-desakan. Kenapa tidak berdesak-desakan? Seperti orang melihat bulan purnama. Ada orang yang di sebelah sana bisa melihat bulan, tidak usah berdesak-desakan. Ada yang di sebelah sana bisa melihat. Kita pun nanti akan melihat Allah kalau ditakdirkan menjadi penghuni surga. Tentu itu harapan kita ya. Tidak usah berdesak-desakan. Kemudian Nabi melanjutkan, fa in istata'tum an tughlabu ala salatin qabla tulu'is syam wa qabla ghurubiha fafa'alu. Karena itu barang siapa di antara kamu sekalian sanggup untuk tidak dikalahkan oleh setan, maka lakukan sholat sebelum matahari terbit. Maksudnya sholat subuh. Dan sholat setelah matahari terbenam, yaitu sholat asar. Fa'alu, maka lakukanlah akan hal itu. Kenapa Nabi menyebut sholat subuh? Karena sholat subuh ini merupakan kana masyhudah, langsung disaksikan oleh para malaikat. Bahkan sholat subuh ini menjadi ukuran keimanan seseorang. Kalau imannya lemah, tidak bisa sholat subuh berjamaah, tidak mampu dia. Kayak model orang munafik ya, tidak mampu. Bahkan orang Islam, mohon maaf ini, orang Islam yang tidak sholat subuh berjamaah di masjid, itu di dalam hatinya ada sifat munafik. Tidak main-main ini. Anda jangan mengatakan, oh saya ini muslim kuat, tapi subuh tidak berjamaah. Dan itu dilakukan terus menerus. Walaupun dia sholat di rumahnya loh ya. Bukan dia meninggalkan sholat subuh di rumahnya, tetap di rumahnya dia sholat. Tapi tidak sholat ke masjid, maka di situ ada bintik munafik. Sebagaimana Nabi menyatakan, laisa sholatun asqala 'alal munafiqina min sholatil fajri wal isya. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan. Tidak ada satu sholat yang paling berat bagi orang munafik kecuali subuh dan isya. Padahal kalau mereka tahu apa yang terkandung di antara dua sholat ini, baik subuh maupun isya, la'atawhuma walau habwan, mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak sekalipun, karena besarnya fadilah sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, supaya kamu tidak dikalahkan oleh setan, sholat asar berjamaah. Kalau dua itu sanggup, maka yang tiga waktu itu mudah. Maghrib, isya, zuhur, mudah. Orang sanggup. Tapi begitu sholat dua ini yang tidak dilakukan di masjid, otomatis sholat-sholat yang lain akan terasa berat. Kenapa? Coba perhatikan. Kenapa kok sulit, kok berat melakukan sholat asar? Karena asar kan waktunya istirahat. Orang pulang kantor jam berapa? Mungkin jam 2. Kesel, turu. Nanti bangun 4:30. Belum kejeding, belum ini. Nanti jam 5 baru sholat asar. Ibu-ibu juga begitu, kadang-kadang ya nutuk pegawai, turun kora-kora, turun mbak-mbak, baru menyiapkan ini, menyiapkan itu. Seperti itu berat sholat asar.
Sehingga Nabi memberikan ancaman, man fatathu sholatul asr fa ka'annama wutira ahlu wa malu. Barang siapa meluputkan diri dari sholat asar, maka seakan-akan dosanya seperti harta dan keluarganya dirampas, seperti orang kena musibah besar, mati kabeh. Hartanya habis, mati semua, tinggal dia sendirian. Coba Anda bayangkan susahnya bagaimana, beratnya bagaimana. Itu orang yang meninggalkan sholat asar berjamaah. Atau ya itu tadi telat-telat jam 5. Kadang nutuk-nutuk no, bareng no ambek maghrib. Wis mesisan wis sekali wudu koyok hebat ya. Enggak. Bodoh orang itu. Karena itu hati-hati, dan sholat asar ini merupakan sholatul wusta, sholat pertengahan yang cukup berat. Nah, kita kembali kepada masalah ru'yatullah, melihat Allah nanti di hari kiamat. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, tapi kebanyakan orang ini masih tidak paham. Bisa dilihat di surah Al-Qiyamah ayat 22, ayat 23 ya. Allah menyatakan wujuhun yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu ada wajah yang berseri-seri dari kelompok orang-orang yang beriman. Dia ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya dia melihat. Dan ini merupakan apa? Kenikmatan yang paling tinggi, tidak ada duanya, Pak. Tidak ada kenikmatan melebihi seseorang ketika masuk surga melihat wajahnya Allah. Itu bukan melihat majasi, Pak, melihat sungguhan. Mungkin timbul pertanyaan, kalau di dunia bagaimana? Tidak bisa. Siapapun tidak bisa. Kalau di akhirat itu pun tertentu. Penghuni surga bisa. Ada yang terus-terusan bisa, ada yang sesekali bisa. Adapun orang kafir tidak bisa. Sampai di neraka pun hanya dengar suara saja. Dia tidak bisa melihat kehormatan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akan bawakan satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Apa kata Nabi? Idza dakhalal jannah, idza dakhala ahlul jannah al jannah. Apabila seorang masuk ke dalam surga. Bagaimana coba kenikmatan surga ini? Padahal kenikmatan surga ini tidak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Sampai Nabi mengatakan kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basari. Belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam hati manusia masih belum pernah. Ini kenikmatan super. Begitu orang masuk ke dalam surga, langsung Allah mengatakan kepada penghuni surga. Mereka sudah bersenang-senang dengan bidadari, bersenang-senang dengan kenikmatan apapun, makan, minum, luar biasa. Kemudian ini, penyakit dengki ini sudah nggak ada, Pak. Penyakit iri tidak ada, kesombongan tidak ada. Bahkan nafas yang keluar itu seperti pori-pori yang subhanallah, di situ akan mengeluarkan tasbih, tahmid, luar biasa. Walaupun tidak diwajibkan untuk sholat ya, nanti tidak ada kewajiban sholat di surga, tidak ada puasa, tidak ada. Yang ada apa? Kenikmatan melulu, kenikmatan terus kenikmatan. Begitu kelompok ini masuk surga, Allah tanya kepada penghuni surga. Waktu itu Allah masih dengan suara, tidak membuka hijabnya. Turiduna syai'an azidukum. Maukah aku memberikan kepadamu, hai penduduk surga, kenikmatan tambahan? Penghuni surga ini kaget sambil mengatakan fayaquluna alam tubayyid wujuhana,
alam tudkhinal jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Ingat, di surga ini tidak ada orang hitam, Pak, ya. Mohon maaf, kalau di dunia ada Bilal, ada siapa-siapa, ya. Mungkin kita yang tidak terlalu putih, apalagi sudah tua, sudah mulai mengalami penurunan fisik, penurunan wajah, seperti itu. Gigi mulai tidak jelas, kulit mulai keriput. Di dunia seperti itu, karena itu udah ono ceritanya tambah tuwek tambah ganteng, tidak ada. Tambah tuwek tambah cantik, tidak ada. Tambah pesok kabeh. Itu di dunia. Begitu masuk ke dalam surga, dirubah oleh Allah. Wajahnya ini tiba-tiba putih. Tidak pakai krim pagi, krim sore, tapi putih. Dia mengatakan, alam tubayyid wujuhana. Bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, ya Allah? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, menghindarkan kami dari api neraka? Nikmat mana lagi, kata penghuni surga? Apa yang kurang? Tidak ada, ya Allah. Apa kata Allah? Fasayaksiful hijab. Maka Allah membuka tirai hijabnya, wajahnya. Fama u'tu say'an ahabba ilaihim minan nadar ila rabbihim azza wa jalla. Maka ketika Allah membuka tirai hijabnya, tidak ada sesuatu pemberian yang paling dicintai oleh penghuni surga kecuali ketika melihat wajahnya Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Yunus itu disebutkan ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan pahala yang terbaik bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, dan tambahan kenikmatan. Apa tambahan kenikmatan? Yaitu melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini luar biasa, ya. Bukan berarti nikmat-nikmat yang lain tidak ada, ini ada, semua ada. Tapi kenikmatan tertinggi ketika seseorang melihat wajahnya Allah. Kemudian untuk kehidupan di dunia, ada enggak orang yang bisa melihat wajah Allah? Ada enggak, Pak? Enggak ada. Kalau cerita dawir, fiktif, khurafat yang kadang-kadang ditampilkan oleh habib-habib yang tidak bertanggung jawab, ini tidak ada dalilnya. Katanya mi'raj setiap hari 70 kali, omong-omongan sama semua kebohongan, tidak ada. Jangankan kelas manusia, antum mungkin kenal Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini diperkenalkan oleh Allah di dalam Al-Quran di banyak ayat. Nabi Musa ini mendapat gelar Kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Menunjukkan mulianya Nabi Musa alaihissalam. Dia ulul azmi minar rusul. Dia orang yang mendapat gelar 5 orang ulul azmi. Siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Musa diceritakan oleh Allah di surah Al-A'raf ayat 143. Dia kepingin melihat Allah. Bagaimana? Karena dia sering diajak bicara oleh Allah. Apa ndak kangen? Apa ndak kepingin Nabi Musa? Disebutkan di situ, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu. Dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, apa kata Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ini kepingin lihat wajahmu. Nabi Musa kepingin, kalau omong-omongan kan sering.
Tapi ini dia kepingin Allah menampakkan wajah aslinya. Kata Allah di ayat itu, lan tarani walakin undur ilal jabal fa in istaqarra makannahu fasawfa tarani. Kata Allah, kamu tidak mungkin akan melihat aku, kata Allah. Tapi coba kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap teguh, kokoh seperti itu, berarti kamu melihat aku, bisa kamu melihat aku. Falamma tajallah, maka Allah menampakkan, tajallah ini seakan-akan Allah menampakkan wajahnya ke gunung waktu itu. Lil jabal ja'alahu dzakkan wa harra Musa sa'iqah. Tiba-tiba gunung itu hancur. Dan Musa langsung jatuh tertunduk, pingsan, tidak sadarkan diri. Ketika falamma afaqas, ketika Nabi Musa ini siuman, dia ingat, langsung mengatakan subhanak tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Subhanallah, Nabi Musa tidak bisa belok, tidak bisa lihat. Karena apa? Keperkasaannya Allah, kemuliaannya Allah tak tertandingi. Mungkin timbul pertanyaan, kalau Nabi Muhammad jelas lebih mulia dari Nabi Musa, apa bisa melihat Allah? Sahabat ini pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhan ketika di Isra Mi'raj? Kan Nabi diangkat itu Isra Mi'raj, bahkan Jibril pun tidak boleh ikut, tinggal Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia di muka bumi ini. Seandainya seluruh nabi ini ditimbang dengan Nabi Muhammad seorang diri, masih jauh lebih berat timbangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia manusia yang mendapat gelar Khalilullah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan dia mendapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, para rasul. Manusia seperti ini ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Nur, kata Nabi, di situ ada cahaya, aku tidak bisa melihat. Kemudian Nabi mengatakan, tidak ada kaitannya ya, cuman Nabi mengatakan, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbah hatta yamut. Ketahuilah, kata Nabi, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa melihat Tuhannya kecuali sampai dia meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, itu pun lihat orang yang mana yang bisa melihat Allah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man za'ama anna Muhammadin ra'a rabbah, barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat Tuhannya, apa kata Aisyah, faqad a'dhama 'alallahi firya, sungguh orang itu telah mengucapkan kebohongan yang sangat besar. Nabi tidak bisa melihat Tuhan. Tidak ada orang yang lebih dekat kepada Allah nomor satu kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada duanya sudah. Itu pun tidak bisa melihat Allah. Tidak main-main ini. Melihat Allah ini ada kekhususan, bukan di dunia, tapi nanti setelah manusia itu mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian ini penting diketahui bersama ya. Kita tidak boleh memang membayangkan Allah itu duduk gaya topi misalnya, atau bagaimana, tidak boleh. Kita hanya dianjurkan melihat kebesaran dan kekuasaan Allah. Ta'arruf, tafakkaru fi khalqillah, wa la tafakkaru fi zatillah.
berpikirlah terhadap ciptaan-ciptaan Allah, dan jangan kamu mikir zat Allah, karena zat Allah ini tidak bisa dilihat. Kapan bisa dilihat? Sudah kami sampaikan di dua tempat. Ketika di alam mahsyar, itu pun tidak semua orang. Kemudian yang kedua, ketika mereka dihantar menuju surganya Allah, itu melihat kenikmatan, melihat wajah Allah. Dan ini akidah yang sahih. Jadi jangan sampai kita mendustakan, mosok iso ndelok Allah, bisa, tapi bukan di dunia, nanti di akhirat. Tidak boleh orang mengatakan, oh tidak mungkin. Enggak. Karena yang ngomong itu Rasulullah, yang ngomong itu Allah sendiri. Ila rabbiha nadhir. Nah, sekarang yang penting, bagaimana kita bisa masuk surga melihat wajahnya Allah. Kami akan tampilkan ada 3 amalan yang apabila kita praktekkan dalam hidup ini, kita akan masuk surga dan melihat wajahnya Allah. Yang pertama, ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Syarat utama adalah mereka menyembah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Karena ada sebagian orang Islam ya, karena ilmunya mungkin kurang, amalnya sedikit, kemudian imannya lemah, mereka kadang-kadang terkontaminasi dengan syirik kecil. Orang yang melakukan syirik kecil ini tidak bisa melihat Allah nanti. Atau mungkin orang ini terhandle disebabkan karena melakukan kesyirikan. Seperti begini Pak ya, ini tidak kebanyakan, ada mungkin orang-orang yang apabila menghadapi kesusahan, kesulitan, atau mungkin ujian, itu kadang-kadang melangkah nggak tepat, melangkah ke seperti yang kita lihat di zaman sekarang ini. Ada orang beritahu, oh sampean supaya cepat dikabulkan, supaya hilang kesusahan, coba datang ke kuburan. Nggak benar. Siapa yang menyuruh ke sana? Karena kami pernah ya, waktu kalau tidak salah pengajian di mana saya, itu kebetulan di bis ini ketemu anak perempuan duduk di sebelah saya. Itu mau ke pondok, ternyata dia ngomong, saya Pak, ini sumpek sekali, saya ada masalah. Loh, terus kenapa Anda berpergian? Ya saya mau ke kuburan. Aduh parah ya. Loh sampai dari pondok mana? Tidak perlu saya sebut namanya. Oh, dia pondok ini. Langsung kita bicara banyak sama anak perempuan ini. Karena kasihan anak ini. Ini di pondok tapi kok tidak ngerti. Kata dia, karena beberapa kali kalau kita susah atau apa, itu datang ke tempat ini kok mau tenang. Enggak, itu perbuatan setan, saya bilang. Itu kesirikan, enggak benar. Anda itu harus datang. Mana coba kitabnya? Ngomong dia dari pondok ya, kita tanya, itu diam, enggak ngomong sama sekali. Enggak tahu saya mas, enggak benar saya bilang. Jadi pertama apa? Menyembah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, tidak datang ke dukun, tidak datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Ini kan sekarang kan lagi ngetren ya, orang tabarruk dengan kuburan. Kamu lihat dia di YouTube ya. Wah mengerikan ya. Itu kuburannya dikasih kayak kemanten, nggak mau kembang-kembang apa, ada yang mencium. Tidak seperti itu. Orang seperti ini tidak mungkin akan bisa melihat Allah. Harus suci, harus bersih hati ini. Dia tidak menggantungkan kekayaannya, tidak menggantungkan kepandaiannya, tapi dia hanya menggantungkan hidup ini kepada Allah. Sesuai dengan ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu aku meminta pertolongan. Anda susah,
minta kepada Allah. Anda senang, bersyukur kepada Allah, karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di surah Az-Zumar ayat 65? Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu dari para nabi. Apa seruannya? La in asyrakta, kalau kamu menyekutukan sesuatu dengan Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya gugur, hapus amal-amalmu, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi nantinya. Nah, karena itu tolong, bagaimanapun sibuknya kita, beratnya kita menghadapi problem, kembalikan hanya kepada Allah, gantungkan hidup ini hanya kepada Allah. Nah, kemudian kalau ada bisikan-bisikan, ya apa Pak? Kayak Allah itu longgo, duduk seperti Allah itu kayak terbang apa, itu bisikan-bisikan setan. Maka kita disunnahkan membaca doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik, padahal saya tahu bahwa itu ternyata kesyirikan, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik, padahal saya tidak tahu ternyata itu merupakan kesyirikan. Karena syirik ini ya, syirik besar tidak mungkin umat Islam akan menyembah berhala. Tapi syirik kecil, apa bisa selamat seseorang? Belum tentu. Syirik kecil ini gambarannya seperti semut hitam berjalan di atas batu yang hitam pada waktu malam gelap gulita, tak ketok. Walaupun dengan mikroskop sekalipun kadang-kadang tidak kelihatan, saking halusnya. Maka kita dianjurkan untuk mengabdi kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Bersihkan hati ini, karena hati yang bersih inilah hati yang bakal selamat. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat ini tidak akan bermanfaat harta, tidak ada gunanya anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Pertama dari kesyirikan, itu sudah jelas. Selamat dari riya, selamat dari syirik besar maupun syirik kecil. Ini yang pertama kalau kita ingin melihat Allah nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini kan banyak, tapi poin-poinnya saja, supaya kita ini tidak kupu untuk mengamalkan, mudah untuk mempraktekkan dalam kehidupan keseharian. Yang pertama, sunnah Nabi ini jangan lupa sholatnya di masjid. 5 waktu harus di masjid. Sebentar Pak, sebentar. Sholatnya 5 waktu di masjid. Ini coba usahakan. Kalau hujan misalnya, tidak apa-apa Anda tidak ke masjid. Tapi kan sekarang nggak ada alasan. Pokok tidak lebat sekali, kita bisa pakai payung, kita bisa pakai jas hujan. Kenapa kita tidak datang ke rumahnya Allah? 5 waktu, usahakan. Kecuali kita safar, kecuali hujan deras, itu ada dispensasi. Ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum, muadzin Rasulullah ini. Dia buta. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku minta rukhsah, karena tidak ada orang yang mengantarkan aku ke masjid. Gimana? Rasulullah memberikan rukhsah. Iya, oke. Tapi tiba-tiba Nabi tanya, atusmi'un nida, apa kamu mendengar adzan? Na'am ya Rasul. Iya, aku mendengar adzan. Fa'ajib, aku wajibkan kamu tetap harus datang.
aku tidak bisa memberikan rukhsah kecuali di 3 itu tadi. Selainnya harus berangkat ke Mesir. Ini jangan lupa 5 waktu. Kemudian sunnah Nabi, kita iringi yang 5 waktu ini dengan sunnah-sunnah, kecuali yang tidak ada keterangannya. Sebelum asar ada tidak sunnahnya? Ada, tapi tidak muakkad. Man shalla qabla al-asr, itu barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, wah ini luar biasa, 4 rakaat. 2 rakaat ada keterangannya, 4 rakaat ada keterangannya. Kemudian yang paling utama yang muakkad. Yang muakkad itu jangan ditinggalkan. Sebelum subuh, setelah azan. Ini muakkad hampir mendekati wajib, tapi tidak sampai wajib. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik ketimbang dunia dengan segala isinya. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Adapun yang sebelum asar ini tidak muakkad, walaupun kita tidak melakukan, tapi kalau kita melakukan kita dapat pahala. Rahimahullahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Bayangkan, padahal tidak muakkad. Itu jangan ditinggalkan. Kemudian terkait dengan sholat ini malam, jangan lupa untuk kita sisihkan waktu, nggak lama ya, nggak harus 2 jam, nggak harus 1 jam, minimal jangan tinggalkan witir. Tapi kalau bisa ya 11 rakaat, emang mau kemana kita? Kalau nuruti turut tok, tidur saja, nggak ono entek ini. Iya kan? Wah, aku kesel, semua orang kesel, saya kesel, sampean kesel. Apa terus tidak sholat malam? Ya tidak, bangun, paksakan sudah. Nanti kalau sudah terbiasa, ini ada kenikmatan. Sampai tidak sholat malam, getun nanti. Iya. Atau minimal ya witir dah. Mepet sekali, sholat tetap witir 1 rakaat. Jangan tinggalkan sholat malam. Karena di dalam sholat malam ini doa kita itu makbul, hanya waktunya saja. Nabi menyatakan inna fil laili la sa'ah la yuwaffiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya wa dzalika kulla laila. Sesungguhnya di waktu malam ini ada saat yang mustajabah, di mana seorang muslim memohon kepada Allah urusan dunia, urusan akhirat, urusan mobil, urusan expander, urusan apa saja, minta sama Allah. Illa a'tahu iya, Allah akan memberi. Kapan? Kulla laila, setiap malam. Nah, itu sunnah-sunnah yang harus kita praktekkan. Kemudian tambah satu lagi, Pak. Sunnah yang mudah sekali. Jangan lupa zikir pagi, zikir sore. Walaupun zikir pagi itu ada sekitar 20 lebih ya, ada zikir sore juga seperti itu. Kita nyoba mungkin 10, 5, tapi jangan tinggalkan zikir pagi, zikir sore. Manfaatkan sesibuk apapun. Waduh, aku tidak iso langsung karena voli misalnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti jam 5 Anda duduk sebentar zikir sore. Zikir pagi juga begitu, jangan tinggalkan. Apalagi zikir pagi ini ada sesuatu yang sangat indah, yang Nabi selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan amalan yang dipastikan diterima. Demikian saya kira, insyaallah azan dulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Mungkin ada unek-unek atau sesuatu yang perlu ditanyakan. Ada waktu beberapa menit sambil dikumandangkan iqamah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salat tahiyatul masjid juga salat sunnah. Terus? Kalau terus ada larangan salat. Misal kita datang ke masjid, terus itu sudah larangan waktu sholat. Apakah kita tidak sholat tahiyatul masjid atau yang lain? Oke. Okay. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tahiyatul masjid ini adalah sunnah yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan waktu apapun. Coba perhatikan, misalnya kita datang habis subuh misalnya, tidak tahu tiba-tiba kita ini kepingin nang masjid jam 7 misalnya, atau jam 6. Terus bagaimana kita? Tetap disunahkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Dalilnya apa? Ini, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, jangan duduk kecuali dengan melakukan 2 rakaat sunnah. Jadi ini tidak terkait waktu. Kalau tahiyatul masjid kapan saja, habis asar pun boleh, karena tidak ada kaitannya dengan waktu. Tapi kalau sholat sunnah rawatib, ini ada kaitannya. Setelah asar tidak boleh, setelah subuh tidak boleh. Tapi kalau tahiyatul masjid di sebarang waktu boleh, dan itu disunnahkan. Malah tidak boleh duduk gitu. Seperti itu. Okay. Kita datang ke masjid sholat sunnah, waktu juga khutbah. Ini bagaimana? Ini kan kita bertanya di masjid. Apa sholat? Ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila seseorang masuk masjid sementara khutbah lagi disampaikan, bagaimana sikap kita? Apa langsung duduk? Apa sholat? Tetap sholat, tapi falyatajawwaz, dipercepat sholatnya. Cukup dengan rokaat pertama Al-Fatihah, tidak usah surat sudah. Rokaat kedua Al-Fatihah, dan itu pun dipercepat. Karena kejadian di zaman Nabi, ada orang telat waktu itu. Coba perhatikan, telat ya orang ini. Orang ini datang, Nabi lagi khutbah, langsung orang ini duduk. Apa kata Nabi? Qum fasalli rak'atain. Berdiri, sholatlah 2 rakaat, tapi percepat. Dipercepat ini untuk mendengarkan khutbah. Itu yang benar. Jadi bukan duduk, Pak, keliru loh ya. Datang langsung sholat, cepat. Ada lagi mungkin? Silakan yang lain. Ya, silakan. Kalau jamak qashar itu maghrib sama isya dikerjakan itu 3-4 atau 3-2? Jamak qashar. Jamak qashar ini adalah menjamak 2 sholat jadi 1 sholat, jadi 1 waktu, dan qashar artinya meringkas. Kemudian maghrib sama isya itu boleh kita lakukan kalau di tempat sendiri itu 3-2. Tapi kalau di tempat orang lain atau di tempat yang jauh, tapi kalau di tempat sendiri itu harus lengkap. Satu contoh, misalnya kita mau ke Surabaya, kita mau jamak qashar. Di mana jamak kita ini? Qasharnya di mana? Kalau di tempat sendiri itu harus kamil, harus sempurna. 3 dan 4. Kenapa? Karena di tempat sendiri. Tapi begitu di luar kota, misalnya di Surabaya atau di Lumajang sekalipun, itu cukup dengan 3 dan 2. Dan itu boleh
menjamak dengan cara takdim maupun takhir. Kalau takdim maghrib dulu baru isya, atau isya dulu tidak apa-apa baru maghrib. Satu contoh misalnya, waduh isya ya apa iki wis isya wis terus noise misalnya perjalanan sampai di tempat jam 9 misalnya jam 9 malam, padahal belum sholat maghrib kita. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Sholat 2 rakaat isya dulu, baru setelah itu maghrib. Tidak bisa dikosor ya, maghrib ya itu aslinya 3 itu. Tapi kalau di tempat sendiri harus kamil, harus sempurna. Ini pendapat yang paling kuat ya, walaupun ada pendapat yang lain-lain saya kira silahkan saja, tapi ini pendapat yang paling kuat. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah keluar dari kota itu, misalnya saya keluar sampai terminal Lumajang misalnya, itu sudah boleh mengkosor. Kenapa? Karena niatnya sudah keluar. Ini pendapat sebagian ulama. Silahkan, pokoknya kalau di tempat sendiri harus kamil, di luar boleh dengan mengkosor. Oke, silakan Pak, monggo. Sampai rumah kita sudah masuk isya, berarti yang jaga-jaga makan dulu, setelah itu kita isya. Tidak, terserah itu. Niatnya Anda, aku tak maghrib dhisik berarti takdim. Saya tak isya dulu berarti takhir, tidak apa-apa. Milih, terserah itu Pak, terserah. Boleh-boleh saja. Aku kepingin maghrib dhisik, ya boleh. Saya kepingin isya dulu, oke, karena sudah masuk waktu isya, boleh. Terserah kita milih yang mana, boleh. Tapi alangkah lebih baiknya yang takdim itu, maghrib dulu. Iya, tapi bukan berarti yang isya dulu tidak boleh, tetap boleh. InsyaAllah kita sambung nanti di 2 minggu ke depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.